warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rain, NIM 020 420 2078. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, angkatan tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya ingin menjelaskan sebuah materi bahasa Indonesia yang berjudul Perkembangan Bahasa, Ejaan, dan Tanda Baca. Yang tujuan video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester saya yang dosen pengampunya adalah Ibu Junaidah. Langsung saja kita ke materinya untuk menjelaskan apa itu bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa, ejaan, dan tanda baca. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan bangsa dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dapat diterima pada masyarakat. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa pemersatu bangsa dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dapat diterima pada saat itu. Pertama, bahasa Melayu sebagai language French. Yang kedua, sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai kebutuhan politik. Bahasa Melayu sebagai language French adalah bahasa yang digunakan dalam perdagangan sejak zaman Sriwijaya pada abad ke-17, yang bahasa Melayu pada saat perdagangan mudah dipahami oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda, sehingga bahasa Melayu menjadi cepat tersebar ke berbagai daerah Nusantara. Sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana, karena tidak mengenal tutur kata atau undak usuk dalam penggunaan bahasa, seperti dalam penggunaan kata sapaan. Di bahasa Jawa, kata sapaan kepada seorang anak kepada orang tua akan berbeda dengan seorang anak kepada teman sebayanya, sehingga kepraktisan dan kesederhanaan inilah yang membuat bahasa Melayu dapat diterima. Sebagai kebutuhan politik, Indonesia tidak mungkin memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di Nusantara. Karena dengan memilih salah satu bahasa ibu sebuah suku, hal ini dapat menimbulkan potensi konflik rasial dan dapat mengakibatkan perpecahan. Oleh karena itu, memilih bahasa Melayu merupakan pilihan yang tepat, karena bahasa tersebut telah dipahami di berbagai daerah Nusantara sebagai bahasa perdagangan dan juga sebagai bahasa sehari-hari. Fakta tentang bahasa Indonesia. Ternyata 9 dari 10 bahasa Indonesia diserap dari bahasa asing. Bahasa Indonesia lahir dari 300 kata Sanskerta dan Hindia. Contoh, wisuda, istimewa berasal dari bahasa Sanskerta, bakso yang diserap dari bahasa Cina, indekos yang diserap dari bahasa Belanda, aktris, aktor yang diserap dari bahasa Inggris, dan bendera yang diserap dari bahasa Portugis, dan banyak lagi. Ternyata pada saat Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia yang dideklarasikan sebagai bahasa nasional tidak mengkuku kemungkinan untuk kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Oleh sebab itu, dibuatlah Kongres Bahasa Indonesia pertama yang diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 25 sampai 27 Juni pada tahun 1938 yang memakai bahasa Indonesia setiap rapat, perbaikan bahasa Indonesia dalam surat kabar, susunan tata bahasa baru, perubahan ejaan yang asalnya dari bahasa Melayu Riau, dan setelah
Kongres pertama diadakan kembali Kongres Bahasa Indonesia II yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1954 yang ejaan pembaruan. Ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. Penetapan ejaan hendaknya dilakukan oleh suatu badan yang kompeten. Ejaan itu hendaknya praktis tapi ilmiah. Dan masuk ke ejaan dan tanda baca. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Perkembangan ejaan juga selaras dengan perkembangan bahasa, yaitu saat kita menggunakan bahasa dalam menulis surat kabar atau berkomunikasi, kita juga menggunakan ejaan pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang ditetapkan pada tahun 1901 yang disusun oleh C.H.A. Van Ophuijsen yang diterbitkan dalam buku yang berjudul Kitab Logat Melayu. Yang pada saat itu ejaan Ophuijsen, huruf Y diubah menjadi huruf C dan huruf U diubah menjadi huruf OE, huruf K pada suku kata ditulis tanda koma di atasnya, dan huruf C menjadi huruf TJ, huruf C menjadi huruf TJ, dan gabungan konsonan KH menjadi CH. Setelah itu ada ejaan Republik Swendi, yang ejaan Republik adalah ejaan baru yang disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Mr. Swedi. Penyusunan ejaan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Ophuijsen serta menyederhanakan ejaan bahasa Indonesia yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 1947 yang mengganti ejaan Ophuijsen. OE menjadi U, penggunaan tanda koma pada akhir suku diganti menjadi K, kata berulang diubah menjadi bolah dua angka, dan iteling yang kata putra yang huruf E-nya dihilangkan di ejaan Republik menjadi putra. Dan setelah itu masuk kepada ejaan pembaruan, yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Ejaan Pembaruan Bahasa Indonesia, yang panitia ini dibentukkan berdasarkan SK Menteri Pendidikan nomor 448/S tanggal 19 Juli 1956. Surat keputusan ini sebagai tindak lanjut dari sebuah Kongres Bahasa Indonesia KBBI II yang diselenggarakan di Medan, yang gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, TJ diubah menjadi TS, dan huruf NG diubah menjadi F, dan huruf NJ diubah menjadi N, huruf SJ diubah menjadi huruf S. Setelah itu dilakukan lagi perubahan, yaitu ejaan Melindo. Yang dimaksud adalah akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo disusun atas kerjasama pihak antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Slamet Muljana dari pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia yang dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail. Kedua negara tersebut bergabung dalam kepanitiaan Kerjasama Bahasa Melayu Indonesia yang pada tahun 1959 panitia merumuskan konsep ejaan bersama yang disebut dengan ejaan Melindo. Yang ejaan pembaruan yang huruf konsonan PJ di ejaan Melindo diubah menjadi C. Ejaan pembaruan yang konsonannya NY diubah menjadi NC. Setelah itu dilakukan pembaruan ejaan, yaitu ejaan baru, yaitu lanjutan dari usaha yang dirintis oleh Panitia Melindo
Para pelaksananya pun di samping terdiri dari Panitia Ejaan LKB, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, juga dari Panitia Bahasa Malaysia. Panitia ini berhasil merumuskan suatu konsep baru diberi nama ejaan baru. Kepanitiaan ini berdasarkan SK Menteri PDNK nomor 069/67 tanggal 19 Maret 1967 yang dilakukan perubahan ejaan seperti konsonan DJ diubah menjadi J, DJ diubah menjadi C, NJ diubah menjadi NY, SJ diubah menjadi SY, CH diubah menjadi KH, J diubah menjadi Y, dan huruf asing seperti F, V, Z. Dan setelah melakukan banyak sekali perubahan ejaan, pada tahun 2016 ditetapkanlah EYD sebagai bahasa Indonesia yang kita gunakan sampai sekarang. Tanda baca. Tanda baca, macam tanda baca itu ada 15, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik, tanda dua titik, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, dan tanda kurung siku, tanda petik tunggal, dan tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrophe. Baiklah, terima kasih yang telah menonton video saya sampai habis. Sekian video pembahasan materi bahasa Indonesia saya yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia, Ejaan dan Tanda Baca. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton video teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.